والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للعلامة بعلوي وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dari kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq yang disusun oleh Allamah Abdullah Ba'alawi rahimahullah ta'ala. Nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'irin as-salihin fid dharain, sampai pada perkataan beliau, wa min syurutis salati at-taharatu 'anin najasah. Dan di antara syarat-syarat sahnya salat, jadi kita dari awal masih membahas mengenai syarat sahnya salat. Kita telah membahas bahwa di antara syarat sahnya salat adalah bersuci dari hadas. Maka kemudian bagian sekarang dikatakan at-taharatu 'anin najasah, yaitu bersuci dari najis. Apa bedanya najis dengan hadas? Masih ingat? Oke. Gimana? Kalau najis itu benda, kalau hadas itu keadaan pada diri seseorang. Najis itu benda, bisa terdapat pada badan, bisa terdapat pada pakaian, bisa terdapat pada tempat. Adapun hadas itu adalah keadaan. Perbedaan pertama. Perbedaan kedua, cara mensucikannya. Hadas, kalau hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi wajib. Dan ini sudah kita bahas. Adapun najasah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi bagaimana mensucikan najis? Maka caranya bukan dengan berwudu. Si najisnya, bendanya disucikannya bukan dengan berwudu, tapi dengan cara yang lain. Bagaimana? Sama seperti yang telah kita pelajari dalam bab al-istinja. Sama seperti cebok. Cebok itu bagian dari perbuatan mensucikan najis. Jadi istinja itu sebetulnya adalah salah satu perbuatan mensucikan najis. Maka apa yang telah kita pelajari pada bab istinja hakikatnya sama dengan apa yang kita pelajari, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Walaupun nanti ada sedikit perbedaan kalau jenis najisnya berbeda. Apa itu najis? An-najasa secara bahasa itu artinya adalah al-mustaqdhar, yaitu segala sesuatu yang kotor. Itu secara bahasa, secara lughah. Adapun secara istilah adalah kullu mustaqdharin yamna'u sihhatas shalah. Segala kotoran yang dapat menghalangi seseorang dari ibadah seperti sholat. Jadi kalau secara bahasa najis itu apa?
kotoran. Tapi secara istilah yang disebut dengan najis apa? Segala kotoran yang dapat menghalangi seseorang dari ibadah tertentu, semisal sholat. Contohnya apa saja najis? Maka di antara benda yang merupakan najis, yang pertama adalah kotoran. Kotoran baik itu kotoran manusia maupun kotoran hewan. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kotoran hewan mutlak najis. Kotoran, mau dia kotoran manusia, mau dia kotoran hewan, ini mutlak najis. Tidak ada yang suci. Segala jenis kotoran itu tidak ada yang suci. Berbeda misalnya dengan pendapat mazhab Imam Malik yang menyatakan kotoran unggas. Ada dua pendapat dalam mazhab Maliki. Yang pertama kotoran unggas itu suci. Yang kedua kotoran unggas itu kotoran unggas yang ternak ya. Kotoran unggas ternak. Unggas itu kan burung-burungan. Tapi kalau yang liar enggak? Yang ternak. Itu suci. Pendapat kedua mengatakan dia najis tapi dimaafkan. Atau misalnya ada pendapat yang lain dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam mazhab Hambali yang namanya kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya, maka kotoran tersebut suci. Segala hewan yang dagingnya halal dimakan, maka kotorannya suci. Menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Syafi'i, semuanya najis tanpa terkecuali. Apa dalil mazhab Hambali? Dalilnya adalah riwayat yang sahih bahwa sebagian sahabat ada yang berobat dengan menggunakan air kencing unta. Sahih tidak? Sahih. Berarti air kencing unta itu obat bukan? Obat. Jangan ragu mengatakan itu hadis. Tapi mazhab Syafi'i menjawab. Apa jawabannya? Sebetulnya air kencing unta ini najis kalau dalam mazhab Syafi'i. Loh, kalau najis kok bisa dipakai obat? Apa jawabannya? Lid-darurah. Maka dalam mazhab Syafi'i, pengobatan dengan air kencing unta tidak boleh dilakukan kecuali apabila tidak ada obat lain kecuali obat tersebut. Selama masih ada obat selain air kencing unta, maka dia tidak boleh digunakan untuk berobat. Dalam mazhab Hambali, karena air kencing unta itu suci, maka tidak masalah berobat kapanpun. Cuma memang prakteknya ini banyak yang kurang tepat. Saya dulu pernah aktif di Tibun Nabawi. Nah, ternyata berdasarkan penjelasan dari para terapis, cara untuk berobat dengan air kencing unta itu bukan minum air kencing untanya langsung satu gelas, bukan. Lalu terus caranya kayak gimana? Ini kata para terapis yang dulu saya belajar pada mereka. Caranya adalah susu unta satu gelas dicampur dengan beberapa tetes air kencing unta. Begitu caranya. Jadi susu unta dicampur dengan beberapa tetes air kencing unta. Itu cara mengobatinya. Cuma dalam mazhab Syafi'i boleh tidak? Tidak. Satu tetes? Tidak. Setengah tetes? Tidak. Karena najis. Selama masih ada obat yang lain maka tidak diperbolehkan. Menurut mazhab Hambali boleh. Karena dia suci. Apa jawaban mazhab Syafi'i yang lain yang menjadi dalil bahwa semua kotoran adalah najis? Dalilnya adalah kotoran manusia. Kok bisa kotoran jadi dalil? Nah ini ya. Yang namanya dalil itu gak mesti Quran Sunnah. Kotoran bisa jadi dalil. Kok bisa? Kotoran manusia, kata mazhab Syafi'i, adalah dalil
bagi seluruh kotoran hewan. Kok bisa? Gimana logikanya kotoran manusia jadi dalil? Maka coba kita bertanya, kotoran manusia itu najis apa suci? Hah? Najis. Pertanyaan, mayat manusia najis apa suci? Hah? Suci. Manusia dengan hewan lebih mulia mana? Manusia, mayatnya suci. Manusia itu mulia. Masa secara logika kotoran manusia saja yang mayatnya suci, yang dia keadaannya lebih mulia dari hewan, itu najis, kok bisa-bisanya mengatakan bahwa kotoran hewan itu suci? Itu jawaban mazhab Asy-Syafi'i. Begitu. Jadi kotoran bisa jadi dalil. Dan itu sah dalam qiyas min babil aula. Qiyas min babil aula itu apa? Apalagi gitu ya. Kalau kotoran manusia saja najis, apalagi kotoran hewan. Mana dalilnya? Ya kotoran manusia itu najis. Ini sepakat para ulama. Sedangkan mayat manusia suci. Keadaan manusia lebih mulia daripada hewan. Begitu. Itulah dalil mazhab Asy-Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hambali mereka pokoknya menggunakan hadis tadi menyatakan bahwa kotoran ini juga pakai kias juga. Dalilnya kan cuma air kencing unta ya. Dalilnya cuma air kencing unta. Tapi menurut mazhab Hambali dikiaskan. Berarti kalau begitu seluruh kotoran hewan yang halal dimakan itu suci. Terus kita ngambil pendapat yang mana? Ya bebas, antum bertaklid pada Imam Asy-Syafi'i sah kehidupan dan ibadah antum. Antum bertaklid kepada Imam Ahmad ibn Hanbal juga sah kehidupan dan ibadah antum, karena dua-duanya mujtahid. Yang tidak boleh itu bertaklid pada saya, itu nggak boleh, karena saya bukan mujtahid. Makanya nggak penting nanya terus pendapat saya apa, kadang-kadang begitu kan. Terus Ustadz, pendapat Ustadz apa? Nggak penting. Yang penting itu silahkan pilih mana bertaklid pada siapa. Kenapa? Karena saya bukan mujtahid, tidak boleh ditaklidi, haram ditaklidi. Tugas saya hanya menukil apa kata para ulama, silahkan antum pilih. Begitu. Kemudian hal ini juga menjadi catatan. Ada sebagian orang yang kadang-kadang berlebihan dalam mengkritik masalah air kencing unta. Mereka mengatakan apa? Wah ini nih, apa namanya, kadal gurun, minumnya air kencing unta. Ini gak ada hubungannya. Orang-orang munafik biasa nih. Orang-orang munafik kok ya. Ada hadis sahih saja ditolak. Itu hadisnya sahih. Para ulama sepakat boleh dijadikan obat. Di Tibun Nabawi pun dipelajari. Cuma memang mereka berbeda pendapat saja kesuciannya. Yang mengatakan suci ada mazhab Hambali, bukan mazhab karangan, bukan mazhab-mazhaban. Yang menyatakan bahwa air kencing unta itu suci, itu Hambali. Muktabar pendapatnya, diakui oleh para ulama. Jadi jangan mudah untuk mencela karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, kalau kotoran kucing, air kencing kucing, ini para ulama sepakat najis. Para ulama sepakat najis. Yang para ulama beda pendapat itu adalah bulunya. Bulu kucing yang rontok. Ini para ulama beda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i najis. Kalau banyak, kalau sedikit dimaafkan. Begitu. Jadi kalau air kencingnya kucing atau kotoran, ee-nya kucing, pupnya kucing, itu najis, para ulama sepakat. Begitu. Ini yang pertama, kotoran. Jadi mau air kecil, mau air besar, dalam mazhab Syafi'i, najis. Kemudian apa lagi? Kemudian darah. Darah yang apa? Darah yang banyak. Itu yang najis. Kalau sedikit bagaimana? Dimaafkan. Darah yang sedikit, dimaafkan. Darah yang banyak sekalipun, kalau dia darahnya darah luka, dan tidak menyebar terlalu luas, jadi darahnya itu masih ada di luka, seperti misalnya ada orang bisulan, ada darahnya kan? Ada nanahnya. Nah itu dimaafkan selama tidak menyebar luas. Jadi dimaafkan, yang penting sudah misalnya ada perban sedikit, tembus perban dikit-dikit nih. Enggak apa-apa selama nyebarnya enggak banyak. Begitu. Termasuk misalnya orang kecelakaan. Orang kecelakaan. Kemudian ke rumah sakit. Dia masih bisa sholat, masih sadar. Tapi darahnya banyak.
Atau misalnya orang perang, para sahabat. Para sahabat itu kalau perang zaman dulu pakai apa? Pakai panah, pakai pedang, pakai tombak. Sekali tebas, darahnya banyak. Maka bagaimana kemudian mereka sholat? Ya tidak apa-apa. Sholat dalam keadaan berdarah-darah selama itu darah sendiri. Selama itu darahnya sendiri. Maka itu dimaafkan. Ingat, bukan suci hukumnya, tapi najis yang dimaafkan. Ini beda. Dia najis, tapi dimaafkan. Maksudnya apa? Selam bisa dibersihkan, bersihkan. Tapi kalau nggak bisa dibersihkan, sudah tidak apa sholat dalam keadaan seperti itu. Itu namanya najis yang dimaafkan, bukan suci. Kemudian yang serupa dengan darah adalah nanah, tadi sudah disampaikan. Demikian pula muntah. Muntah seperti apa yang najis? Muntah yang berasal dari lambung. Adapun muntah atau apa belum sampai lambung, baru sampai tenggorokan misalnya, terus keluar, maka ini menurut kebanyakan ulama belum najis. Seperti misalnya bayi yang lagi nyusu, belum nyampe lambung, kadang-kadang dia kumpul di sini, muntah, maka ini belum najis, belum dikatakan najis. Tapi kalau kita ragu dari lambung atau belum nih, maka najis saja. Udah, dicuci saja dengan benar. Begitu ya. Termasuk nanti turunannya muntah adalah air liur. Air liur yang mana? Air liur yang berasal dari lambung. Karena kadang kalau ada orang tidur, ada air liur yang berasal dari lambung, ada air liur yang berasal dari mulut. Air liur yang berasal dari mulut, suci. Ludah itu suci. Ingus itu suci. Cuma kotor ya. Nah berarti ada suci, ada kotor. Ada najis, ada kotor. Ini beda. Yang kotor tidak mesti najis. Contohnya apa kotor tidak najis? Upil. Kotor kan? Nggak ada yang mau dikasih upil. Ingus, dahak, ludah. Ini kotor semuanya. Tapi tidak najis. Sehingga kalau misalnya antum lagi sholat, kemudian keluar dahak, kan nggak boleh ditelan kalau udah keluar di mulut. Apa yang dilakukan? Jangan ditelan. Kalau ditelan sengaja, udah tahu batal. Sama seperti menelan makan yang lain. Terus bagaimana caranya? Ludahkan saja. Di mana? Boleh di baju, boleh di lantai. Kalau lantainya tanah, lantainya karpet jangan. Ya kotor ntar. Jadi sebagian guru kami kalau misalnya lagi flu itu selalu bawa tisu. Walaupun ketika sholat. Sehingga ketika ada dahak atau ingus yang keluar, sudah langsung dilap sama tisu tersebut. Tidak masalah, walaupun tisu dikantongin. Nggak najis. Itu tidak najis. Beda sama kotoran. Kalau sudah buang air, pipis, pup, lagi sholat ya batal. Ya, begitu. Itu muntah. Kemudian di antara yang juga yang pernah kita bahas adalah madhi dan wadi. Madhi dan wadi. Cairan yang bukan air kecil, juga bukan mani. Kalau madhi ini keluarnya ketika seseorang merasakan syahwat, permulaan syahwat biasanya. Dan itu normal, jadi nggak usah malu. Kalau misalnya antum masih muda banyak keluar madhi, ya normal, bahkan sehat berarti. Seperti itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang sering keluar madhi. Normal, sehat. Nah kalau yang kurang sehat itu biasanya wadi. Wadi itu adalah cairan yang keluar bukan karena syahwat. Bisa karena kecapean, bisa karena sakit, bisa karena hal apapun. Begitu. Kemudian juga arak dan nabidh. Arak dan atau nabidh. Apa itu arak? Arak itu adalah minuman keras yang dibuat dari anggur. Minuman keras yang dibuat dari anggur itu namanya arak. Kalau yang dibuat selain dari anggur namanya nabidh. Di Facebook dulu sempat ada yang jualan nabidh tapi dari anggur. Ini salah nama dia. Kata dia ini adalah nabidh yang halal. Nabidh yang halal itu perasan buah. Belum di apa namanya kalau didiamkan lagi tuh? Fermentasi, belum difermentasi, itu yang halal. Dan namanya pun bukan nabidh. Kalau dibuat dari anggur, ya perasan anggur aja namanya. Perasan anggur boleh nggak? Ya boleh. Antum misalnya beli anggur banyak, diperesah, diminum airnya, boleh nggak? Boleh. Mabok nggak? Ya enggak, kan nggak ada alkoholnya. Sama seperti semangka, antum misalnya kemudian di blender, nggak masalah atau diperas, tidak masalah. Mangga, itu namanya jus, tidak masalah kalau jus. Mau jus kurma, jus anggur,
Yang tidak boleh itu adalah ketika difermentasi. Nah, hasil fermentasi dari anggur disebut dengan arak. Hasil fermentasi dari buah-buahan selain anggur disebut nabil. Kurma bisa nggak difermentasi? Bisa. Mabukan tidak? Memabukkan. Maka hati-hati. Ada sebagian orang yang berlebihan dalam memfermentasi kurma dan madu. Ini sebagian herbalis yang nggak paham nih. Kan arak itu cuma anggur gitu kan ya. Kalau ini fermentasi nggak masalah, enggak. Kalau sudah ada kadar alkohol dalam batas tertentu itu haram. Hukumnya hukum arak. Kalau tidak salah MUI menetapkan 0,5%. 0,5%. Kalau kadarnya itu di atas 0,5%, jadi kurang dari 1% tuh. Kurang dari 1%. Maka dia haram. Ini kadar kurang dari 0,5% itu dimaafkan kalau niatnya bukan niat bikin arak. Niatnya bikin fermentasi kesehatan biasa. Tapi kalau sejak awal niatnya bikin arak, berapapun kadar alkoholnya, haram. Jangankan begitu, MUI memfatwakan segala hasil makanan atau minuman yang diproduksi oleh pabrik yang memproduksi khamar, semuanya haram. Maka semua yang dihasilkan oleh pabrik bir bintang, apapun namanya, haram. Mau bintang 0% alkohol, mau dia bikin apa, haram semuanya. Sampai kapan? Sampai bir bintang berhenti memproduksi khamar dan membuang semua peralatannya. Nggak cukup dicuci dalam fatwa MUI. Segala sesuatu yang terkena najis wajib dibuang. Diganti. Makanya dulu yang ada kasus bakso itu, kasihan ya. Itu kan ada orang bawa daging babi, nggak tahu. Makanya dibuang semua. Nggak bisa dicuci. Dicuci 7 kali nggak. Fatwa MUI kalau pengen dapat sertifikasi halal, semua yang terkena najis, ada indikasi terkena najis dibuang. Terus diganti. Baru dapat sertifikasi halal. Begitu. Selama bir bintang masih memproduksi khamar, maka selama itu pula seluruh produknya haram. Kenapa? Karena kemungkinan besar walaupun tidak ada alkohol ada najis. Kan khamar najis. Berarti misalnya apa? Perasannya, mesin-mesinnya kan kena semua, kena alkohol. Najis berarti. Tapi kan ini dipisah mesinnya. Enggak bisa menutup kemungkinan adanya percampuran. Begitu. Makanya fatwa MUI bagus, tegas. Fatwa MUI sangat bagus. Begitu. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Bangkai. Bangkai semuanya najis. Bangkai itu apa? Seluruh hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Seluruh hewan mati yang tidak disembelih secara syar'i, maka itu masuk kategori bangkai. Termasuk seluruh hewan yang mati tapi diharamkan, itu semuanya bangkai. Namun ada satu hewan yang tidak disembelih selain ikan dan belalang ya. Ikan dan belalang ini bangkainya halal. Oke, selain ikan dan belalang halal. Tapi ada hewan selain ikan dan belalang yang tidak disembelih namun halal. Pertanyaannya hewan apa? Kalau ikan dan belalang udah jelas, halal. Antum mau makan belalang digoreng langsung silakan. Tapi jangkrik beda sama belalang ya. Jangkrik kotor. Jangkrik itu kotor. Nggak bisa dikiaskan dengan belalang. Belalang cenderung lebih bersih daripada jangkrik. Itu pun belalang yang kecil. Belalang yang besar hati-hati. Suka ada cacingnya. Hati-hati belalang yang besar. Kalau belalang kecil cenderung aman. Begitu. Nah sekarang pertanyaannya, hewan apa selain belalang dan ikan yang bangkainya itu halal? Bismillah. Putri duyung gimana? Putri duyung itu ikan. Ikan duyung namanya. Tapi bentuknya kayak orang, Sat. Terserah. Mau bentuknya kayak orang, mau bentuknya kayak alien, mau cantik, kayak siapa misalnya? Artis siapa yang cantik? Hah? Ya siapalah itu misalnya, mukanya kayak Luna Maya misalnya begitu ya. Ya tetap kalau ikan itu halal dimakan. Boleh dipanggang boleh. Oh sayang banget katanya. Enggak sayang-sayang gitu. Dah haram juga dinikahi. Itu ikan. Begitu. Ya, misalnya kalau antum nemu putri duyung gitu. Pokoknya segala sesuatu yang ada di laut itu halal. Ya, kecuali kapal selam.
Kapal selam nggak bisa dimakan. Jadi semua hewan laut itu halal. Mau bentuknya aneh sekalipun halal. Ubur-ubur halal berarti halal. Yang penting hati-hati ada racunnya itu. Bintang laut, hati-hati ada racunnya. Timun laut, hati-hati. Yang penting bisa ngolahnya halal. Begitu. Nah sekarang pertanyaannya, hewan apa selain ikan dan belalang yang halal dimakan? Bangkai. Enggak dipotong. Kuda enggak. Kuda haram kuda. Kalau mati jadi medan perang ya haram dia. Dapatin ada bangkai itu bangkai semua. Hewan Hewan. buruan, Ustaz. Gimana, Sada? Hewan buruan bukan. Sant. Hewan buruan yang bisa kita tembak dengan senapan atau kita lontar dengan tombak atau kita panah, bahkan kalau kita menggunakan hewan untuk memburunya. Seperti apa yang biasa digunakan buat memburu? Anjing, serigala. Orang-orang Arab udah naik level, bukan anjing sama serigala mereka. Pakai citah, pakai singa buat berburu. Selama dia bisa terlatih, artinya begini. Si hewan buruannya ini, hewan pemburunya ini membunuh hewan buruan bukan untuk makan mereka, tapi untuk kita yang punya. Nah, kalau kita yakin bahwa hewan buruannya itu ngasih ke kita, bukan untuk makan mereka, maka itu halal. Tapi kalau dimakan sama hewan buruannya jadi haram. Misalnya, pas ngasih ke kita udah apa? Udah ada daging dimakan. Nah, ini bukan buat kita, itu buat dia berburunya. Itu haram. Maka kasih ke hewan pemburunya. Tapi kalau nggak ada cuma gigitannya doang dan dia tahu ini hewan bukan buat saya tapi buat tuanku, woi mantap gitu ya. Misalnya kita punya citah, kemudian citahnya ini terlatih. Ada nggak citah yang terlatih? Bisa jadi kan? Kemudian ngejar kijang, kijangnya itu nggak ada yang dimakan oleh dia. Dia benar-benar bawa kijangnya ke kita, ngasih. Langsung dilepas di depan kita. Oh ini walaupun sudah mati, si kijangnya mati, maka itu halal. Ya tinggal disembelih saja, tinggal dipotong saja. Begitu. Itu subhanallah ya. Bedanya hewan pemburu yang berilmu dengan hewan pemburu yang tidak berilmu. Gara-gara dilatih, punya ilmu, maka dia hasil buruannya jadi halal. Luar biasa. Begitu. Ini luar biasa. Kemuliaan ilmu. Baik. Apalagi selain bangkai. Tulang hewan. Tulang hewan mana? Tulang hewan, sebetulnya bukan tulang hewan yang lebih tepat. Tapi tulang bangkai. Atau tulang hewan yang masih hidup tapi haram dimakan. Tulang misalnya tulang apa? Tulangnya kucing. Kucing misalnya kakinya potong. Nah, tulangnya ini maka dia bangkai. Begitu. Tulangnya itu bangkai. Berarti tulang hewan yang berarti bukan cuma tulang yang haram dimakan. Seluruh tulang hewan tapi yang tidak disembelih. Begitu ya. Saya ralat ya. Seluruh tulang hewan yang tidak disembelih. Maka berarti tulang ayam, misalnya ayam potong nih. Kakinya nih, ceker. Ayamnya hidup. Nggak dipotong. Cekernya itu potong. Ini si ceker boleh dimasak nggak? Nggak, karena nggak melalui sembelihan. Begitu. Jadi jangan mentang-mentang, ada ceker nih misah nih. Dimasak nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak disembelih. Dia terpotong, terpisah dari hewannya. Maka hukumnya hukum bangkai. Begitu. Demikian. Kemudian apalagi seperti selain tulang, maka bulu yang terpisah dari hewan dalam mazhab Syafi'i dihukumi najis. Kalau banyak selain kucing, kalau sedikit dia dimaafkan. Begitu. Bulu siapa? Bulu hewan yang haram dimakan dagingnya. Catatan, bulu hewan yang haram dimakan dagingnya. Berarti kalau bulu kambing bagaimana? Antum kambingnya masih hidup, kemudian dicukur bulunya. Ini bulunya najis gak? Halo? Kambing halal gak dagingnya? Berarti najis gak bulunya? Ya enggak. Biasanya buat apa? Bikin wall. Atau misalnya angsa. Jaket bulu angsa. Saya pernah dulu punya jaket bulu angsa, itu enak sekali itu. Ya. Beli di Loakan Bandung murah itu. Jadi isinya tuh angsa. Sampai tahan itu bertahun-tahun.
Ya sampai jebol-jebol, angsanya bulunya sampai jebol-jebol itu. Kuat tahan lama itu. Subhanallah, enak, anget sekali. Enak. Bulu angsa. Jadi nggak masalah, kalaupun yang jualnya orang kafir, mereka nyabut-nyabutin bulu nggak masalah gitu. Nggak masalah, walaupun angsanya masih hidup, itu tidak masalah. Jadi kalau bulu hewan yang halal dimakan, maka dia aman, maka dia suci. Tapi kalau hewan yang haram dimakan, maka dia najis. Berarti bulu apa misalnya bulu beruang, berarti najis dalam madhab Syafi'i. Tapi dalam madhab yang lain tidak. Oh saya mah taklid sama madhab Maliki aja deh, nggak najis ya silakan. Ya begitu. Kemudian apalagi? Susu dari hewan yang dagingnya haram. Susu beruang haram nggak? Susu beruang halal apa haram? Tergantung Ustaz, jangan ngejebak pertanyaannya. Kalau susu beruang asli ya haram. Kalau susu beruang, susu merek cap beruang ya halal. Ini susu aneh ini ya. Namanya susu beruang, padahal isinya susu sapi, iklannya naga. Nggak jelas. Apalagi anjing dan babi, ini udah jelas. Najis yang berat, anjing dan babi. Bagaimana dengan kulit? Kulit halal apa haram? Kulit najis apa suci? Kulit. Kulit sembelihan suci. Kulit bangkai najis, tapi nanti bisa disucikan. Kulit bangkai bisa disucikan. Dengan apa? Disamak. Disamak. Disamak itu diapain sih? Dihilangin sisa-sisa gaji. Cukup dihilangkan sisa gaji sama bulu-bulunya. Begitu. Itu namanya disamak. Terus dijemur sampai kering. Udah. Berarti boleh dong bikin baju dari kulit beruang. Boleh. Tapi dalam madhab Syafi'i kalau ada bulunya nggak boleh. Tapi kalau mau ikut madhab yang lain nggak apa-apa. Karena mayoritas ulama mengatakan bulu itu tidak najis. Kebanyakan ulama ya. Ini termasuk pendapat madhab Syafi'i saja ini yang mengatakan bulu najis. Kebanyakan ulama mengatakan bulu tidak najis. Berarti kalau misalnya pakai jaket dari bulu beruang pun tidak masalah. Kalau ikut madhab kebanyakan ulama. Begitu. Termasuk bulu anjing, bulu babi, dalam madhab selain madhab Syafi'i itu dihukumi suci. Tidak najis. Begitu. Kecuali mungkin menurut madhab, oh enggak, bulu itu benar. Madhab yang lain itu kebanyakan menilai suci. Nah, di antara yang berbeda dengan madhab Syafi'i adalah pendapat madhab Imam Ahmad, hewan, perhatikan, hewan yang ukurannya lebih besar daripada kucing, maka seluruhnya najis. Hewan yang haram dimakan dan ukurannya lebih besar daripada kucing, maka semuanya najis. Berarti dalam madhab Hambali juga sama najis. Bulunya segala macam semuanya najis. Dalam madhab Hambali bukan cuma bulunya, semuanya najis. Berarti misalnya apa hewan yang haram dimakan, yang lebih besar dari kucing? Ya singa. Berarti kalau misalnya antum nyentuh singa, najis. Dalam madhab Hambali. Dalam madhab Syafi'i, singanya najis apa enggak? Enggak. Yang najis cuma kotorannya. Kalau singa, ya kan? Kalau singanya enggak badannya. Tapi dalam madhab Hambali badannya najis. Karena lebih besar daripada kucing. Seluruh hewan yang lebih besar daripada kucing, maka badannya najis. Termasuk anjing dan babi dalam madhab Hambali. Yang agak ringan itu masalah najis itu Maliki dengan Hanafi. Yang paling ringan Maliki. Masalah najis. Berarti boleh nggak taklid sama Maliki aja? Ya boleh-boleh saja, silakan. Dalam madhab Maliki, anjing itu nggak najis kecuali air liurnya saja. Cuma air liurnya saja. Begitu. Silakan kalau misalnya mau pakai madhab Maliki. Demikian. Baik. Kita lanjutkan dulu matannya. Wa min syuruti sholati thaharatu anin najasa fil badan. Jadi seseorang yang akan sholat maka wajib membersihkan dirinya dari najis. Dari mana saja, baik itu najis yang ada di badan, maka wajib dibersihkan semuanya. Caranya bagaimana membersihkannya? Dicuci, bukan berwudu. Jadi kalau misalnya antum nginjek kotoran kucing, atau misalnya tiba-tiba dikencingin kucing, maka wudunya batal enggak? Enggak batal. Nah ini kekeliruan sebagian orang. Kena najis kok wudunya batal, enggak ada hubungannya.
Pembatal wudhu masih ingat gak ada berapa? Dalam mazhab Syafi'i hanya 4. Terkena najis itu bukan pembatal wudhu. Begitu ya. Yang penting dibersihkan itu najisnya, lalu sholat, udah selesai. Begitu. Dibersihkan najisnya lalu sholat. Demikian pula najis yang ada di baju as-saub. Wajib dibersihkan dulu sebelum sholat. Atau diganti kalau ribet, ngebersihin dulu. Wal makan, tempat yang mana? Tempat yang antum berdiri di atasnya. Atau yang akan terkena tangan dan juga kepala ketika sujud. Begitu. Itu yang tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau misalnya tempatnya najis, terus saya hamparin deh sejadah atau karpet di atasnya, boleh nggak? Boleh. Selama tertutup dan nggak tembus. Berarti misalnya pakai apa? Misalnya pakai terpal. Pakai terpal nggak tembus nih najisnya, silakan. Silakan. Begitu. Jadi boleh dihamparkan. Yang penting nggak tembus. Wal mahmulah. Dan juga tidak boleh dibawa. Kaki ninah au mindil. Seperti apa? Seperti botol. Antumnya badan gak najis. Kemudian bajunya pun gak najis. Tapi ada botol yang terkena najis. Atau berisi sesuatu yang najis. Maka tidak boleh dipakai ketika sholat. Dilepaskan, dijauhkan. Atau mindil, tisu atau sapu tangan yang juga ada najisnya. Maka tidak boleh. Walaupun begini. Contohnya kayak gimana ya? Misalnya sorbannya panjang banget gitu ya, misalnya doang. Sorbannya panjang, antum gunakan di leher. Ujung sorbannya itu ada 1 atau 2 meter di belakang antum, misalnya begitu. Ya. Kemudian si ujung sorbannya terkena najis. Maka selama antum pakai sorban itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena termasuk bagian dari mahmul. Masih memanggul sesuatu yang najis. Berarti bagaimana? Ya harus dilepaskan. Begitu. Termasuk ngegendong bayi yang ada najisnya. Sholat boleh nggak gendong bayi? Sholat boleh nggak gendong bayi? Boleh. Tapi pastikan nggak ada najisnya. Kalau si dedeknya masih pakai popok, dan kita jelas-jelas tahu di popoknya ada najisnya, tidak boleh digendong, batal digendong. Kalau jelas-jelas ada najisnya, para ulama sepakat, batal. Yang para ulama beda pendapat itu adalah kalau kita nggak tahu di popok ini ada najis apa enggak, maka ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan mutlaknya nggak najis, ada yang mengatakan dibawa ke zon, dugaannya lebih kuat kemana. Begitu. Termasuk yang para ulama beda pendapat adalah anak laki-laki yang belum disunat digendong boleh enggak? Emangnya kenapa, Sad? Anak laki-laki yang belum sunat? Karena anak laki-laki yang belum disunat ada yang namanya kulit kemaluan, dan itu yang namanya buang air kecil pasti nyangkut di situ selama dia belum disunat. Menurut madhab Syafi'i najis. Dia dimaafkan bagi diri sendiri, tapi tidak dimaafkan bagi orang yang menggendongnya. Kalau dia sampai gede belum disunat, misalnya, akan dimaafkan. Sampai tamyiz, misalnya begitu ya. Tapi kalau sudah balik harus wajib disunat. Kalau sampai tamyiz, tidak apa-apa, sholatnya masih dimaafkan. Insya Allah, bagi diri sendiri. Tapi kalau sudah balik wajib disunat. Tapi orang yang menggendongnya nggak bisa. Najis. Dalam madhab Maliki tidak najis. Jadi beda pendapat dengan para ulama. Demikian pula orang yang bersucinya dengan batu. Ini pun sudah saya singgung. Orang yang bersuci dengan batu dimaafkan bagi diri sendiri. Maksudnya gimana dimaafkan bagi diri sendiri? Begini, orang yang bersuci dengan batu atau yang semisal dengan batu, ingat dalam fikih batu nggak mesti batu ya. Bisa tisu, bisa segala sesuatu pokoknya yang kering, keras, tidak basah, tidak lunak, itu ya. Semuanya adalah bisa digunakan buat bersuci. Tapi orang yang bersuci dengan batu itu sebetulnya belum suci. Orang yang bersuci dengan batu sebetulnya belum suci. Dia dimaafkan, boleh sholat. Bagi siapa? Bagi dia sendiri. Kalau si orang ini digendong, dia digendong nih.
oleh orang lain, maka yang menggendongnya nggak sah sholat. Begitu. Kenapa? Karena masih bawa orang yang najis. Jadi dia sah buat diri sendiri tapi nggak sah buat orang lain. Fiyadihi au jaibihi. Baik itu botolnya dipegang ataupun di saku, maka tidak boleh. Termasuk tas, hati-hati nih. Ada orang sholat pakai tas, khawatir tasnya hilang, tas-tas yang kecil, maka kalau ada najis tidak sah. Dan tidak cukup dengan merangkap pakaian. Ada sebagian orang, saya celana takut najis, pakai sarung. Nggak bisa begitu. Harus dilepas celananya. Ganti pakai sarung. Maka kalau kita yakin di celana kita ada najis, caranya bukan dirangkep pakai sarung. Tetap masih najis dan tidak boleh digunakan buat sholat. Bagaimana caranya? Lepaskan itu semua celana yang najisnya, lalu kita pakai celana yang lain atau pakai sarung. Begitu. Tapi boleh nggak sebetulnya merangkap celana dengan sarung? Ya boleh kalau suci semua, bahkan lebih baik. Karena semakin tertutup, semakin longgar cara menutup aurat kita, maka itu semakin baik. Bahkan bagi laki-laki sekalipun. Jadi bagi laki-laki sekalipun semakin longgar semakin baik. Begitu. Udah pakai celana, pakai sarung, pakai gamis, itu makin sempurna. Semakin tertutup, semakin sempurna. Begitu. Fa'in laqahu najisun, kalau misalnya dia terkena najis, au laqa thiyabahu, atau si najisnya terkena bajunya, au mahmulahu, atau terkena sesuatu yang sedang dibawanya, batalat salatuhu, maka salatnya batal. Ustaz, yang tahu batal atau enggak itu cuma Allah. Enggak nyambung ente ngomong sama ente, enggak nyambung. Batal tidaknya salat itu diketahui oleh Nabi, diketahui oleh para ulama. Jadi bukan cuma Allah yang tahu. Jangan bilang saya batal atau enggak, wallahu alam. Enggak, di fikih ada, jangan wallahu alam. Walaupun boleh wallahu alam di ujung jawaban ya. Tapi kita harus bisa menyampaikan ilmu. Ada ilmunya. Allah ngajarin pada Nabi Muhammad ngajarin pada para sahabat ngajarin pada generasi berikutnya. Apa saja yang membatalkan sholat? Salah satunya ini, terkena najis. Maka kalau antum melihat imam terkena najis, jelas najisnya, langsung mufaraqah, memisahkan diri, atau mengulang sholat dari awal. Kalau misalnya antum tahu ternyata najisnya ini dari awal takbiratul ihram, maka harus diulang sholatnya. Tapi kalau misalnya tadi gak ada najis, sekarang ada najis nih, udah langsung mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Begitu. Illa kecuali ayul qiyahu halan, kecuali kalau dia langsung melemparkannya saat itu juga. Melepaskannya, jadi kalau misalnya ada dedek bayi nempel kita, jadi nggak dilempar juga kalau di bayi. Dipindahkan, digeser. Ini pakai popoknya penuh lagi misalnya gitu kan. Geser. Makanya emak-emak jangan males ganti popok anaknya sebelum sholat. Kadang-kadang emak-emak males nih ganti popok anaknya, padahal TV sudah banyak mana-mana. Ganti popok sebelum sholat supaya kalaupun mau digendong gampang. Dia ngerangkul-rangkul kita aman, dibawa ke masjid santai. Begitu. Jangan kemudian pokoknya anak-anak ke masjid tapi nggak diperhatikan popoknya. Nggak begitu. Najis ini harus dijauhkan dari sholat dan tempat sholat. Au yakuna ma'fuwan anhu, atau najisnya najis yang dimaafkan, karena memang ada beberapa najis yang dimaafkan. Contohnya seperti apa? Di sini disebutkan salah satunya kadami jurhihi. Seperti apa? Seperti darah yang terdapat pada lukanya. Begitu. Misalnya antum sedang terluka, ada darahnya, maka yang seperti itu dimaafkan. Apa ada najis-najis lain yang dimaafkan? Ada. Contohnya apa? Misalnya najis yang tidak terlihat. Kita nggak tahu kan ada najis apa enggak kan? Ini semuanya dimaafkan. Termasuk kita kalau baru beli rumah,
ini dulu ada najis apa enggak di rumah ini? Enggak perlu gitu. Baru beli baju, ini kayaknya bajunya baju bekas, ada najisnya. Enggak perlu. Semua najis yang enggak kelihatan, yang enggak tercium baunya, yang enggak terasa ada najis, suci. Jadi begini, semua tempat yang enggak kelihatan najis, yang enggak terasa najis, maka hukum asalnya suci. Kalaupun ada najis dimaafkan, aman, enggak perlu was-was. Sebagai orang yang was-was. Najis enggak ya? Najis enggak ya? Was-was. Selama tidak tercium bau najis, selama tidak ada bentuk najisnya, selama tidak ada warna najisnya, noda najisnya, maka dia hukum asalnya suci. Kalaupun benar-benar ada najis, maka dimaafkan. Begitu. Seperti apa? Misalnya ada lalat, ya kan? Lalat itu kekotoran kan? Lalat bisa kekotoran nggak? Tempat hidupnya kotoran kan? Habis gitu lalatnya masuk ke air. Lek, airnya najis nggak? Ya kita nggak tahu lalatnya kotoran apa nggak kan? Celupin aja lalatnya semua, minum airnya nggak masalah. Begitu, aman. Maka yang demikian di lalat nempel di baju ada lalat, ya nggak apa-apa. Ini lalatnya habis nemplok di mana tadi ya? Nggak usah begitu. Nggak usah mikirin. Lagi sholat ada lalat, lalat hijau, lalat gede. Tadi nempok di mana nih? Wah, was-wasnya keterlaluan itu. Nggak perlu dipikirin. Begitu. Kemudian ada najis yang dimaafkan pada pakaian, tapi tidak dimaafkan pada air. Kalau tadi dimaafkan pada pakaian dan juga pada air. Ada najis yang dimaafkan pada pakaian, dimaafkan pada pakaian, tapi tidak dimaafkan pada air. Jadi kalau badan, kalau pakaian aman, dimaafkan. Tapi kalau dia nyemplung ke air, airnya najis. Contohnya apa? Contohnya adalah darah yang sedikit tadi. Jadi kalaupun kita darahnya sedikit, misalnya ujung telunjuk berdarah, kita celupin ke air, najis airnya kalau sedikit. Tapi kalau dia darahnya sekadar di badan saja atau misalnya kena baju sedikit, aman, pakai sholat aman, dimaafkan. Yang pertama darah. Ini adalah najis yang dimaafkan pada pakaian. Darah dan sejenisnya ya. Darah, nanah, muntah yang sedikit. Sedikit gitu ya. Ya, kumur-kumur ya begitu. Terus yang sedikitnya bagaimana? Sedikit bangetnya itu dimaafkan. Terus sedikit banyaknya ukurannya gimana, Ustaz? Berapa mili? Enggak. Sesuai dengan perkiraan kita. Akal kita. Urf. Urf itu artinya adat. Antum memandang itu sedikit atau banyak. Begitu. Nah sebaliknya, ada najis yang dimaafkan justru pada air, tapi tidak dimaafkan pada pakaian. Sebaliknya, ada najis yang dimaafkan pada air, tapi dimaafkan pada pakaian. Apa contohnya? Contohnya adalah seluruh bangkai yang darahnya tidak mengalir. Seluruh bangkai yang darahnya tidak mengalir. Maka dia dimaafkan pada air, tidak dimaafkan pada pakaian. Jadi kalau misalnya ada bangkai nyamuk di badan, harus disingkirkan, jangan dikantongin, karena tidak dimaafkan pada pakaian dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau bangkai nyamuk, bangkai lalat jatuh ke air, gimana? Dimaafkan. Begitu ya. Seluruh hewan, seluruh bangkai hewan yang darah tidak mengalir. Cicak itu mengalir apa enggak? Maka di sini para ulama beda pendapat. Apakah cicak termasuk yang mengalir atau yang tidak mengalir? Begitu. Hanya saja ada pendapat dalam madhab Syafi'i, pendapatnya Imam Al-Qaffal, yang menyatakan bahwa seluruh bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya itu suci. Wah, enak nih, gampang nih. Saya taklid sama Al-Qaffal aja boleh? Boleh, silahkan. Ya. Jadi kalau misalnya mau taklid sama beliau tidak masalah. Jadi ini lebih mudah pendapat Syafi'iyah. Jadi dalam madhab Syafi'i pun ada perbedaan pendapat. Begitu. Ini beberapa najis yang dimaafkan. Baik. Hilang ya. Berikutnya. Wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu, dan wajib hukumnya
untuk mensucikan atau membersihkan najis yang tidak dimaafkan. Pertanyaan, wajibnya wajib alal faur, wajib yang harus segera dilakukan, atau wajib alat tarahi, wajib yang boleh nunggu? Jawabannya? Boleh nunggu. Sebelum sholat aja deh pokoknya. Atau harus segera disucikan? Jawabannya? Jawabannya fihi tafsil. Ada rincian dalam madhab Syafi'i. Kayak gimana rinciannya? Kalau najisnya sengaja dipegang, sengaja kita masuk ke najis tersebut, ada anjing elus-elus, dijilat tangan kita, maka wajib saat itu juga kita cuci. Kenapa? Karena dalam madhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i, menyentuhkan diri, baju, pakaian ke dalam najis itu haram. Menyentuh barang-barang yang bernajis tanpa kebutuhan itu haram. Berarti ngelus-ngelus anjing bagaimana? Kalau najis haram. Kalau kita ikut madhab Syafi'i. Kecuali kalau ikut madhab yang lain. Seperti dari madhab Maliki, di mana menurut madhab Maliki yang najis itu air liurnya saja, ya silakan. Itu beda persoalan, begitu ya. Orang Indonesia taunya itu ya, Malikiyah kebanyakan ya. Secara pengetahuan, najisnya itu anjing itu air liurnya gitu kan. Ah, ini Malikiyah. Bukan Syafi'iyah. Syafi'iyah itu seluruh badannya najis, sama dengan Hambali. Hambali seluruh badannya najis. Bukan Hambali seluruh badannya. Menurut Hambali seluruh badan anjing itu najis. Jangan sampai itu namanya majas akli. Kita bisa memahami perkataan orang lain walaupun nyambung ya. Baik, seperti itu. Tapi kalau najisnya nggak sengaja, maka alat tarahi. Kita boleh mencucinya nanti, nunda sebelum sholat, yang penting sudah suci. Begitu ya. Wadzalika fin najasatil ainiyah. Bagaimana cara mensucikan najis? Maka najis ini ada dua. Ada yang disebut najis ainiyah, ada yang disebut najis hukmiyah. Najis apa? Ainiyah dan najis hukmiyah. Ini beda-beda nih dalam madhab nih, hati-hati ya. Madhab Hambali namanya sama tapi konsekuensinya beda. Kalau madhab Syafi'i yang kita pelajari, memang dalam madhab Syafi'i masalah mensucikan najis ini agak ketat, begitu. Kalau misalnya najisnya berupa najis ainiyah, maka di sini yang pertama biizalatil ain, wajib menghilangkan ain. Ain itu apa sih? Ain itu mata, bukan. Maksud ainiyah di sini adalah min ta'min wa launin wa rihin wa hajmin. Apa itu? Rasanya, warnanya, baunya, bentuknya. Jadi harus dihilangkan itu. Dengan cara apapun? Iya, dengan cara apapun. Tapi belum suci kalau belum bil ma'il mutahhir. Jadi wajib pakai air yang suci. Sehingga kalau misalnya kita menemukan najis di meja, katakanlah seperti itu. Terus kemudian kita lap dengan tisu. Seret. Ada baunya dikit. Semprot pakai parfum. Seret. Lap lagi. Udah nggak ada baunya, udah nggak ada bentuknya. Pertanyaan, masih najis enggak? Masih najis enggak? Masih najis. Kenapa? Belum terkena siraman ma'al mutahhir. Maka kalau sudah seperti itu harusnya disiram dengan air walaupun cuma sekali. Begitu. Nah tadi si najis yang sudah kita angkat ainnya tapi belum terkena air, itu namanya najis hukmiyah. Jadi apa najis hukmiyah? Najis yang tidak ada ainnya tapi hukumnya masih hukum najis. Hukumnya masih hukum najis. Nggak ada baunya, nggak ada warnanya,
nggak ada bentuknya, nggak ada rasanya. Allati la yudraku laha hajmun wala launun wala ta'mun wala rihun. Yaitu najis-najis yang nggak kelihatan bentuknya, warnanya, baunya, rasanya. Tapi tadi ada najis di situ, begitu. Kita beneran yakin tadi najis. Tanya teman-teman, ada yang bersih najis nih, Bu? Nggak ada. Oh, berarti dia hilang dengan sendirinya. Bagaimana? Maka wajib disiram sekali. Dalam madhab Asy-Syafi'i demikian. Ustaz, saya pengen Maliki aja yang gampang. Silakan. Madhab Maliki bagaimana? Yang penting hilang ainnya. Dalam madhab Maliki yang penting hilang ain. Agak lebih mudah. Ya, kalau saya agak lupa Maliki atau Hanafi. Pokoknya yang penting ada madhab yang mu'tabar yang berpendapat demikian. Makanya menurut pandangan selain Syafi'iyah antara Maliki dengan Hanafi, membersihkan pedang atau golok yang ada darah cukup diapain? Dilap. Cukup dilap. Itu udah suci. Termasuk najis-najis yang nempel di kaca cukup dilap. Sudah cuci. Begitu. Demikian. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Wajib pakai air. Diapain airnya? Tergantung. Kalau dia najisnya mutawassithah, maka mesti disiram atau dialirkan. Kalau najisnya mukhaffafah, cukup diciprati. Diciprati seluruh lahan yang tadi yakin masih ada najis di sana. Jadi kalau pakai spray boleh, sprot. Tapi airnya harus hilang dulu. Airnya tetap harus hilang dulu. Jangan sampai ada pipis banyak. Najis mukhaffafah itu najisnya siapa? Najis apa? Najis mukhaffafah yang ringan. Jadi najis ada 3. Najis ringan, najis sedang, najis berat. Najis ringan adalah najisnya cuma 1 dalam mazhab Syafi'i. Najisnya bayi laki-laki belum berusia 2 tahun, belum makan apapun selain ASI. Itu syaratnya. Bayi laki-laki belum berusia 2 tahun, belum makan apapun selain ASI. ASInya ini air susu ibunya saja, atau boleh air susunya yang lain, boleh yang lain. Bahkan para ulama mengatakan kalaupun dia minum air susu hewan, selama tidak ada campuran, masih tergolong ASI. Hukumnya hukum ASI. Berarti kalau misalnya dia dikasih susu kotak yang 100% susu sapi misalnya begitu, tidak masalah. Tapi kalau sudah ada campuran-campurannya, ada gula, ada apa, nggak bisa. Begitu. Najis mutawassithah, yang tadi kita bahas, yang tadi disebutin satu-satu itu najis mutawassithah. Najis yang mughalladhah apa? Najis mughalladhah adalah najis anjing dan babi. Beda. Kalau mutawassithah disiram sekali. Kalau mukhaffafah dicipratin. Kalau mughalladhah bagaimana? Wa fin najasatil kalbiyah. Dan adapun najis yang mughalladhah disebutnya najis kalbiyah. Najis anjing dan babi cuma 2, si anjing dan si babi. Apanya? Seluruhnya. Dari ujung kepala sampai ujung buntutnya itu najis dalam mazhab Syafi'i. Bukan cuma air liur saja. Bukan cuma air liurnya saja. Mau kotorannya, mau bulunya, mau tulangnya, mau darahnya, semuanya sama najisnya, namanya najis kalbiyah. Bukan qalbiyah. Qalb itu namanya jantung, kalau kalb itu anjing. Bagaimana caranya? Bighasliha sab'an bil ma'il mutahhir. Wajib mencucinya 7 kali dengan air yang mensucikan. Ihdahunna, salah satunya mamzujatun, yaitu dicampur mukaddarah biturab, dengan debu. Wal muzilatu lil aini, dan ketika kita berhasil membersihkan ainnya, wa in ta'addadat, walaupun berulang kali mencuci, wahidah, terhitung 1 basuhan. Misal kita punya sendalnya dikencingin oleh anjing. Kemudian jangan kencing lah.
Kotoran aja yang gampang, ain. Ada kotoran nih, kotoran anjing, kita bersihin. Pakai sabun segala macam. Udah bersih, udah wangi, udah nggak ada baunya. Set. Udah, oke. Itu basuhan berapa? Basuhan berapa itu? Basuhan 1. Maka harus disiram lagi, basuhan 2, basuhan 3, basuhan 4, basuhan 5, basuhan 6, basuhan 7. Cuma di antara salah satu basuhannya itu harus ada air yang dicampur dengan tanah. Boleh air dicampur dengan tanah diaduk-aduk, atau si tempatnya ditaburi oleh tanah disiram air. Begitu. Bukan tanahnya dihitung 1, bukan. Siraman air yang kena tanah itu 1. Cuma kalau misalnya tanah-tanah banyak disiram malah jadi bersih, nah khawatirnya kan gak kecampur. Terus gimana yang bagus? Yang bagus itu adalah airnya dicampur sama tanah sampai keruh. Itulah siraman, 1 kali siraman. Kapan disiramnya? Setelah tidak ada ainnya. Setelah tidak ada ainnya. Kalau masih ada ainnya disiram ada tanah itu belum kehitung. Belum kehitung ya. Jadi harus setelah tidak ada ain. Setelah tidak ada ainnya baru disiram, salah satunya pakai tanah. Mau siraman keberapa? Bebas. Mau yang pertama yang terakhir bebas. Begitu. Demikian. Kemudian dari masalah pencucian najis ini wayushtaratu, dan disyaratkan fit tathiri, dalam persoalan mensucikan minan najasati, dari najis ini, wurudul ma' alaiha, yaitu ngucurin air ke najis, jangan dibalik. Misal kita punya baju yang ada najisnya, kemudian kita isi bak atau ember dengan air. Si baju dimasukin ke air, airnya kurang dari 2 kulah, maka yang terjadi bukan bajunya suci, tapi airnya najis. Maka hati-hati kalau nyuci pakai mesin cuci. Kita mesin cucinya gimana sistemnya nih? Nuangin air dulu, atau baju dulu mesin cucinya otomatis ngalirin air. Kalau si mesin cucinya otomatis ngalirin air, aman. Karena dia mesin cuci ngalirin air, berarti baju terkena air. Tapi kalau yang diisi manual dulu, ada kan diisi manual dulu atau dikocorin dulu sampai penuh kan, baru dimasukin baju-baju. Nah berarti kalau seperti itu pastikan bajunya suci. Yang aman sih gimana? Yang aman itu baju-baju yang najis jangan dicampur. Itu yang paling aman. Jangan dicampur. Cuci dulu, minimal itu secara hukum ya, secara ainnya udah hilang. Tapi bagusnya enak sih dicuci dulu lah. Kita yakin udah nggak ada yang najis, baru dimasukin semuanya di mesin cuci atau di rendaman. Aidunal qulatain ingkana qalila, kalau airnya sedikit aidunal qulatain, yaitu kurang dari 2 kulah. Bagaimana kalau airnya banyak? Kalau airnya lebih dari 2 kulah nggak apa-apa, antum nyemplung sama pakaian-pakaian najis nggak masalah. Jangankan cuma nemplung, antum kencing itu nggak apa-apa selama tidak mengubah warna air. Terus gimana Ustaz? Misalnya saya mandi di sungai, tiba-tiba pipis. Pas pipis itu ada tuh warnanya berubah. Maka yang warnanya berubah sepanjang area itu najis. Area yang warnanya tidak berubah tidak najis. Berarti dia ngalir, iya najisnya ngalir sampai benar-benar hilang, ya udah berarti suci. Begitu. Demikian. Ini cara mensucikan najis. Mudah, tapi kalau kita ingin mengikuti mazhab Syafi'i harus teliti. Berarti gimana caranya supaya gampang mensucikan najis? Gampangnya adalah hilangkan ainnya dulu. Entah itu dengan tisu basah. Misalnya ada najis di sini, najis kucing. Banyak kucing luar kan? Mereka nggak ngerti, nggak punya toilet kan kucing luar kan? Di mana aja pipisnya? Di mana aja buang airnya. Apa yang harus dilakukan? Kalau ingin mengikuti madhab Syafi'i dan yang paling selamat, yang paling hati-hati, hilangkan dulu ainnya. Ainnya diambil misalnya. Terus kemudian diapain? Supaya nggak bau, ditetesi misalnya sabun cair beberapa tetes sampai benar-benar wangi, nggak ada bau lagi. Terus kita lap. Oh, ini jadiannya apa berarti? Hukmiyah. Cuma ingat itu masih najis. Najis apa? Hukmiyah. Setelah itu diapain? Disiram sekali selesai. Disiramnya gimana? Siram aja. Siramnya sedikit, diratain pakai tangan boleh enggak? Boleh. Terus tangannya najis enggak? Enggak, itu mustakmal saja. Airnya boleh diminum, boleh kalau mau, silakan. Karena mustakmal saja dia. Begitu. Jangan langsung disiram.
Kenapa? Karena kalau langsung disiram, khawatirnya malah nyebar kemana-mana. Jangan langsung dilap basah, dipel. Kenapa? Karena khawatirnya jadi menyebar kemana-mana. Begitu. Jadi kalau misalnya pipis, jangan langsung dipel. Karena langsung dipel, pel ini tidak mensucikan. Ketika kita masukin pel, plek, geser ke sana, geser sini, geser sana. Itu malah najis semuanya tuh dalam mazhab Syafi'i. Kecuali kalau antum memang bukan mazhab Syafi'i. Saya nggak pakai mazhab Syafi'i, tapi penghuninya banyak mazhab Syafi'i. Jangan bikin mereka ragu, jangan bikin mereka was-was gitu. Jadi kita ambil pendapat yang lebih berat saja untuk menyelamatkan orang lain. Ya begitu. Demikian pula kalau kita mau mencuci bayi, nyebokin bayi, maka jangan langsung disiram. Kalau disiram bisa kemana-mana. Kecuali kalau di kamar mandi aman gitu ya, aman. Bagaimana caranya? Ya pakai tisu dulu. Terus udah pakai tisu basah, Ustaz. Itu suci belum? Belum suci. Maka harus disiram baru suci. Walaupun bayi nggak masalah, belum suci pun kan. Yang penting jangan digendong ketika sholat. Begitu. Terus gimana, Ustaz? Kalau misalnya saya kena anjing lewat, ternyata ekornya kena saya. Najis nggak tuh saya tuh? Najis nggak? Najis nggak? Kita lagi jalan, tiba-tiba ada anjing lewat. Ih, ada ekor anjing kena nih. Najis nggak tuh badan kita? Halo? Najis nggak? Jadi, kalau ada najis, najisnya itu kering, terkena sesuatu yang kering lagi, maka ini tidak bikin najis. Ekor anjingnya kering, baju kita, badan kita kering. Berarti najis enggak baju atau badannya? Enggak. Kalau najisnya basah, ya najisnya kering, ini baru kering ya. Najisnya kering, terkena yang basah. Ekor anjingnya kering, tapi tangan kita basah. Set. Najis enggak berarti tangan? Najis. Maka kering kena basah, najis. Yang basah bagaimana? Kalau najisnya basah terkena yang basah, ya najis juga. Najisnya basah terkena yang kering, najis enggak? Najis juga. Najisnya basah, kitanya kering, ada pipis kucing, kita nginjek kaki kita kering, tapi pipisnya basah, maka kaki kita najis. Begitu. Jadi kering-kering tidak najis. Kering ketemu basah, basah ketemu kering, apalagi basah ketemu basah, najis. Demikian. Allahu ta'ala a'lam. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Fadhol. Gimana? Tawon. Tawon itu seluruh hewan yang lebih kecil daripada cicak. Para ulama sepakat dia tidak mengalir darahnya. Tawon kan ada darahnya kan? Antum sembelih atau misalnya pecah, nggak ada darah yang ngalir kayak kita kan? Tawon, kumbang, apalagi serangga itu hampir rata-rata nggak punya darah mengalir. Serangga rata-rata nggak punya darah mengalir. Ya. Begitu. Allahu a'lam. Oh, halal apa haramnya? Serangga itu seluruhnya haram. Kalau yang kecuali belalang tadi. Serangga yang halal apa? Ya, belalang. Apalagi serangga yang halal? Gak ada. Apa serangga yang halal? Laron, kata siapa laron halal? Laron itu, pertanyaannya, laron itu belalang bukan? Bukan. Ya udah. Kan bangkai yang halal dimakan cuma dua. Belalang dan ikan. Laron belalang bukan? Bukan, ya udah. Wah, banyak yang makan. Banyak yang makan tidak menjadi dalil. Banyak yang makan tidak menjadi dalil. Begitu. Apalagi ulat. Di Jawa ada yang suka makan ulat. Ulat apa? Ulat apa? Sagu. Nah itu kan. Nggak bisa. Nggak bisa dimakan. Jangan dimakan. Hewan yang halal dimakan seperti serangga, ulat dan sejenisnya bisa halal dimakan itu kalau dia bercampur dengan
bercampur dengan makanan di mana dia tinggal. Misal, antum lagi masak kangkung, ada ulatnya, makan sekalian itu nggak apa-apa. Karena ulatnya ulat kangkung. Antum makan jagung, tapi ulatnya gede jagung itu. Tapi ada sebagian orang yang suka jadi makan. Ini ulatnya jagung katanya. Ya udah. Begitu. Tapi kalau dia dipisahkan, dipisah dulu, nggak boleh. Ada ulat nih, ulat kangkung, pisah terus dimakan, nggak boleh. Harus makan sama kangkung. Cacing apa? Cacing tanah. Kalau misalnya kasusnya adalah obat, maka darurat. Kalau dia darurat, kalau nggak darurat jangan. Begitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya antum ingin lebih detail, bisa cari fatwa-fatwanya MUI. Cuma begini, ya. Kalau misalnya ada orang yang suka nanya hewan ini halal, hewan itu haram, selama kita masih nemu ayam atau ikan, ngapain nanya hewan-hewan yang aneh gitu. Di Indonesia kita nggak kekurangan hewan ternak. Ngapain antum suka nanya yang aneh-aneh? Dalam mazhab Syafi'i itu haram. Hewan-hewan yang bertaring itu kan haram. Hewan-hewan apa lagi? Hewan yang menjijikan. Pokoknya serangga itu kan menjijikan kan? Kotor kan? Ya udah haram. Seluruh yang menjijikan itu haram. Begitu. Maka aturan atau batasan had segala sesuatu itu disebut haram atau hewan itu disebut haram ketika orang-orang itu umumnya melihat itu menjijikan. Itu haram. Kecoa, semua orang pasti bilang itu menjijikan. Begitu. Nah, nanti tinggal yang tidak diketahui bagaimana dikiaskan, dianalogikan. Misalnya kayak jangkrik. Jangkrik ini bentuknya atau unsurnya lebih mirip kecoa atau mirip belalang. Oh, ternyata mirip kecoa, ya berarti jangan. Begitu misalnya. Maka hewan-hewan serangga yang lain dikiaskan saja miripnya mirip apa nih? Mirip belalang atau mirip kecoa? Rata-rata yang namanya serangga itu mirip kecoa dari si kotornya. Begitu. Tapi semut bersih, semut itu dihormati. Semut itu dihormati, nggak boleh dimakan. Membunuhnya pun haram. Membunuhnya pun tidak boleh, kecuali nggak ada cara lain buat mengusirnya selain dengan membunuhnya. Begitu. Kodok, katak haram dalam mazhab Syafi'i haram. Begitu. Buaya haram, biawak haram. Ini dob sama biawak itu beda. Di Lembang kalau antum lewat itu sate biawak, itu biawaknya biawak beneran biawak bukan dob, itu haram. Maka kalau antum mampir di Lembang, jangan makan di tempat yang menyediakan sate biawak. Kenapa? Karena itu najis. Cari tempat yang gak ada tulisan sate biawaknya. Jadi antum boleh nanya, ada sate biawak nggak? Nggak ada. Oh aman. Yuk saya pesan sate kelinci sini. Boleh silahkan. Tapi kalau ada sate biawak jangan. Kenapa? Karena najis. Memangnya apa bedanya dob? Dob itu bersih. Biawak itu kotor. Biawak itu karnivor. Sedangkan dob herbivor. Itu beda. Dari situ sudah beda. Begitu. Begitu ya. Kalau masalah dari sisi keharamannya, semua hewan yang menjijikan haram. Semua hewan yang berburu, cara mencari makannya dalam mazhab Syafi'i haram. Begitu. Walaupun kalau lagi-lagi dalam masalah halal haram, Malikiyah lebih ringan juga. Malikiyah itu tidak mengharamkan kecuali yang nas dalam Al-Quran. Cuma 4 berarti. Yang lainnya makruh aja deh. Anjing pun makruh. Bukan haram. Makruh kenapa? Karena ada tadi, liurnya najis. Selama bisa memisahkan liurnya dengan dagingnya, tapi ngapain juga kan makan anjing kan gitu. Begitu. Berarti dalam mazhab Maliki yang diharamkan itu apa? Babi, darah, bangkai, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Udah, itu yang nas, ada nas. Yang lain, larangan-larangan yang lain itu dinilai sebagai larangan yang makruh, alal karaha. Dan itu yang dipegang oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Makanya ketika beliau nulis buku Halal wal Haram, ada yang ngeritik halal wal halal. Karena halal semuanya. Karena rata-rata fatwanya jadinya pada halal semua. Ya, masalah makanan yang haram ikut, yang haramnya cuma segitu doang, yang lainnya jadi makruh.
Masalah alat musik halal juga gitu kan. Makanya halal wal halal. Itu salah satu kritik dari para ulama mengenai fatwa-fatwa seperti itu. Tapi ala kulli hal, beliau ulama besar. Sudah cukup untuk berijtihad memilih pendapat yang menurut beliau kuat. Tapi enggak semua pendapat Syekh Al-Qaradawi juga harus diikuti atau bisa diikuti. Yang pendapat minoritas yang jangan diikuti. Seperti misalnya pendapat yang baru juga adalah masalah zakat gaji. Zakat penghasilan ini para ulama sepakat ini syadz di antara ketergelincirannya Syekh Al-Qaradawi di masalah zakat. Dalam kitab fikih zakat. Ini jangan diamalkan. Demikian. Ada yang tanyakan kembali, dipersilakan. Silakan. Darah orang lain najis kalau banyak, kalau sedikit dimaafkan. Nyamuk itu sedikit apa banyak? Sedikit, saya tanya, sedikit apa banyak darah nyamuk? Ya udah, kalau sedikit sudah selesai, aman. Pokoknya kalau sedikit itu dimaafkan. Mau darah sendiri, darah orang lain dimaafkan kalau sedikit, darah sendiri dimaafkan walau banyak selama bagian di luka. Enggak menyebar lebih luas. Begitu. Ana pernah membaca tulisan bahwa ikan di daratan hukumnya berbeda dengan ikan yang di laut. Hah? Ikan di daratan? Apa ikan di daratan? Enggak ada ikan yang hidup di darat. Hah? Oh, ikan yang terdampar di darat. Terserah mau terdampar di darat, mau apa, pokoknya dia ikan, nggak masalah. Bagaimana ikannya bukan ikan laut, ikan sungai, hukumnya sama. Dianalogikan, ikan sungai, ikan air payau, ikan empang, ikan solokan. Antum nemu misalnya apa? Di solokan biasanya gabus, nggak apa-apa, halal. Sapu-sapu halal. Yang penting cara masaknya tahu. Begitu. Oh, ini ada ikannya beracun ya, berarti racunnya dihilangkan. Hukum asalnya halal. Begitu. Ya. Jadi semua bangkai ikan, pokoknya semua nama ikan. Lele itu ikan bukan? Ikan berkepala lele. Oh, ada hewan baru, apa itu ikan berkepala lele katanya? Ya ikan kan lele gitu. Ya bukan hewan yang baru kan, lele itu ikan. Nggak ada orang yang bilang lele itu bukan ikan. Ada orang yang bilang lele bukan ikan? Nggak ada, lele itu ikan. Begitu. Tidak masalah. Tidak masalah. Memang ada sebagian orang yang mengatakan bahwa lele itu harus disembelih. Lele disembelih. Gak usah ikutin fatwa-fatwa yang aneh gitu ya. Bagaimana menggunakan kuas bulu babi untuk ngecat? Maka dalam madhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena temboknya dia najis semua. Kita kalau nyender jadinya kalau basah najis. Begitu. Dalam madhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ikut pendapat madhab yang lain yang menyatakan bahwa bulu itu tidak najis. Cuma lagi-lagi lebih baik jangan digunakan. Kenapa? Karena keluarga kita, anggota masyarakat kita nggak semuanya madhabnya satu. Jadi cari pendapat yang paling aman. Kalau buat makanan ini bahaya sekali nih kalau bulu ya. Begitu. Pokoknya buat ngecat pun lebih baik jangan. Kenapa? Karena khawatirnya kita lagi tangan basah nempel. Begitu. Kan najis. Kan temboknya kering. Ingat, kering ke basah najis. Harus 7 kali dicucinya tuh. Begitu. Jadi merepotkan. Ya. Ya lebih baik pakai pakai bahan-bahan yang halal. Kalau kita makan sesuatu yang haram tapi kita belum tahu, segala sesuatu yang belum diketahui dimaafkan. Segala sesuatu yang belum diketahui dimaafkan. Oh, kalau gitu enak jadi orang yang nggak tahu dong, Ustaz. Jadi orang awam enak banget ya, jadi orang yang nggak tahu. Maafkan semuanya. Iya dimaafkan, tapi nanti di akhiratnya derajat surganya rendah orang awam itu. Ntar di akhirat nyesel. Kenapa dulu nggak saya nutut ilmu ya? Jadi orang awam, orang paling awam, ya udah. Jadi nutut ilmu itu memang konsekuensi di dunia jadi lebih berat kan. Udah tahu hukumnya, padahal dulu belum tahu hukumnya makan aja gitu kan. Belum tahu hukumnya main aja, belum tahu hukumnya ngapain aja. Udah tahu hukumnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi di akhirat nanti derajatnya naik. Seperti itu. Demikian. Allahu a'lam bishawab.
Kalau telur, halal apa haram? Hah? Seluruh telur halal. Seluruh telur halal. Walaupun telur dinosaurus. Halal. Seluruh telur halal. Selama dia beneran telur, masih telur bentuknya. Seluruh telur halal. Begitu, ya. Karena telur punya hukum sendiri, telur dia. Hukumnya hukum telur. Kalau antum nggak jijik makan telur-telur binatang yang haram, begitu. Misalnya antum lagi di hutan, oh ada telur buaya, silahkan. Pas dibuka udah netes itu. Begitu. Allahu a'lam. Telur-telur itu halal. Setidaknya menurut pendapat jumhur, setidaknya menurut pendapat mayoritas ulama. Kalau buaya bagaimana? Halal menurut ulama yang mengatakan dia tidak, ya tadi kayak Malikiyah itu halal. Malikiyah dan Hanabilah kalau masalah itu menyatakan halal. Karena menurut Malikiyah yang haram itu hanya tadi, hanya yang dinas saja. Tapi lagi-lagi ya, nggak usah makan yang aneh-aneh lah. Nabi itu nggak suka loh dob. Nabi itu nggak suka dob, padahal halal. Kenapa? Karena Nabi itu nggak mau makan sesuatu yang baru yang tidak biasa beliau makan. Jadi Nabi itu makannya terbatas, pilih-pilih, ya pilih-pilih. Kita zaman sekarang nggak boleh pilih-pilih. Pengennya wisata kuliner, itu makruh wisata kuliner. Wah makruh wisata kuliner, karena Nabi nggak suka. Ini ada dob, saya nggak suka, nggak ada di tempat saya beginian. Nabi makannya apa? Roti gandum, susu, tiap hari kebanyakan. Sekali daging, udah, buah-buahan, selesai. Makanan Nabi begitu, nggak mau ganti-ganti, sederhana. Kita pengennya ganti-ganti ya, apalagi perempuan, bosenan. Hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa. Bahkan sehari 3 kali harus beda-beda. Nabi enggak. Makan pagi kurma, siangnya roti gandum, sorenya kurma lagi, udah nggak masalah. Jadi kalau misalnya antum tiap hari makan tempe, tiap hari makan tahu, tiap hari makan ikan, nggak masalah, udah. Tiap hari makan telur nggak apa-apa. Nabi itu di bawah itu makanan hariannya. Jadi kalau misalnya antum, aduh tiap hari saya makannya tempe sama telur, oh Nabi itu roti gandum doang, sama susu. Yang saya yakin antum kalau makan roti gandum sama susu nggak akan kenyang. Rotinya keras-keras lagi kan? Roti orang Arab itu keras-keras. Jadi sederhana dalam makan. Jadi jangan pernah mengajarkan kepada anak atau adik-adik kita untuk mempersulit makan, untuk memewahkan makan. Jangan. Jadikan makan itu sebagai sesuatu yang remeh, yang ringan, yang enggak penting, kecuali dalam rangka menguatkan badan kita supaya kita mudah beribadah. Udah itu aja. Sehingga nanti anak-anak kita enggak ribet makan itu. Makan itu remeh. Jangan dianggap wah, dianggap mewah, dianggap makanan itu remeh. Begitu ya. Kita kadang-kadang orang tua repot sendiri gara-gara ngenalin makanan yang banyak ke anak-anak. Jadi repot sendiri dia. Akhirnya anak-anak nggak mau ini, pengen yang itu kan. Giliran ini ada, pengen yang nggak ada. Salah sendiri karena ngenalin. Coba kalau sejak awal nggak dikenalin, nggak mau dia yang lain kan. Maka kenalkanlah makanan yang ada di sekitar kita saja, yang mudah didapatkan. Tempe, tahu, ikan, telur itu kan mudah didapatkan. Tempe, tahu, ikan, telur, sayur, mudah didapatkan. Itulah yang dikenalkan sejak awal. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Ada yang tanyakan, dipersilakan kalau ada yang tanyakan. Kalau tidak ada berarti kita akhir sampai di sini. Gimana, Bet? Kotoran apa? Iya. Oh, bagaimana dengan kotoran hewan diperjualbelikan? Dalam mazhab Syafi'i tidak sah jual beli kotoran hewan karena dia najis.
Tapi saya pengen beli, ya berarti antum harus pakai mazhab Hambali. Tapi saya nggak yakin mazhab Hambali, saya yakinnya mazhab Syafi'i, maka jangan beli dan jangan menjual. Tapi boleh pakai transaksi yang lain, misalnya apa? Jasa memindahkan. Udah, jasa memindahkan. Misalnya antum punya kambing, kotorannya banyak, orang-orang pada pengen beli. Saya nggak jual, tapi saya nanti bawain ke rumah. Ini tuh biaya jasanya sekian. Begitu. Saya nggak jual, tapi ada biaya jasa saya ngangkutin ke gerobak antum. Begitu. Seperti itu. Kalau ambil sendiri berarti gratis, ambil aja sendiri gratis. Begitu. Nggak boleh jual beli karena nggak sah jual beli yang najis. Seperti itu. Kalau mazhab Hambali bagaimana? Ya sah karena dia suci. Begitu sah. Demikian ya. Jadi kalau antum jual beli apa misalnya? Pupuk kandang, maka jangan jual beli kotoran. Maka antum katakan biaya jasa ngolahnya kah? Jasa ongkos kirimnya kah? Kalau pakai madhab Syafi'i. Kalau antum yang pakai madhab Hambali, Maliki, ya udahlah. Silahkan, itu urusan antum. Demikian. Baik ya, kita cukupkan saya di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Faqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wassallam wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fiik.